Anda simak Bincang Sastra. Bincang Sastra. 103 Salopos FM, jendela informasi terkini pendengar. Saya Nur Atmaja masih menemani Anda dan Bincang Sastra hadir untuk Anda sampai dengan jam 5 sore nanti. Dan tentunya seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa untuk spesial kali ini kita akan berbincang mengupas terkait dengan novel wayang. Ya, that's why saya memutar untuk pertama kalinya pembukaan tadi ya, dongeng sebelum tidur dari wayang. Ya memang biasanya cerita-cerita yang berkaitan dengan wayang dan lain sebagainya ini biasanya memang cocok didengarkan ketika atau dibaca ketika malam, menjelang tidur dan lain sebagainya. Nah, penulisnya novel tentang wayang mungkin sekarang Anda akan susah untuk mendapati, tapi spesial hari ini di Bincang Sastra saya sudah kedatangan tamu, seorang penulis novel wayang atau bacaan-bacaan terkait dengan wayang. Ada Mas Pitoy Amri. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, senang sekali saya bisa ngobrol ini karena memang sekarang ini Mas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang namanya novel wayang ini sudah mungkin bisa dihitung dengan jari untuk peredarannya juga. Ya, kemudian penulisnya juga. Betul, karena betul, memang cukup banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika menulis dengan karakter-karakter wayang, benar nggak? Ya. Dengan apa namanya? Dengan pakem-pakemnya, dengan aturan-aturannya, karakter-karakternya yang sudah ini. Nah, ini mengawali karir dulu sebagai penulis wayang ini sejak kapan sih Mas? Saya pertama kali menulis novel wayang 2005 kalau salah, yang novel pertama itu Antaraja Antasena, terus sampai sekarang barusan terbit kemarin yang novel ke-11 Cinta Mati Dasamuka. Oke. Selama ini kita masyarakat mungkin mengenal wayang ini dengan cerita-cerita yang pakem. Oke. Mulai dengan mungkin kalau di wayang kulit gitu ya, betul. dan sebagainya. Tapi ini ada beda nggak sih antara novel yang dibikin oleh Mas Amri dengan pakem-pakem yang beredar selama ini? Cerita-cerita. Jadi misalkan katakanlah Mahabharata, mungkin kisah cintanya siapa dengan siapa, pertarungannya seperti apa. Ini masih tetap menggunakan pakem atau cuma karakter-karakternya aja yang diambil? Saya kalau mungkin bicara pakem dulu ya Mbak. Pakem sebenarnya artinya kalau kita melihat pakem cerita itu kan sebenarnya dari perspektif tiap daerah sendiri bisa beragam. Nah, cerita yang saya angkat adalah cerita wayang Jawa yang dari Surakarta dan Yogyakarta, bersumber dari Raja Pustaka dan Purwakanda. Itu saya bedah, kemudian cuman pendekatannya kemudian yang saya angkat ketika saya tulis itu saya coba membuat pendekatan gaya bahasa lugas, sehingga perspektifnya orang membaca itu seperti menyaksikan cerita wayang itu apa adanya. Jadi artinya tetap cerita wayang Jawa dari versi pedalangan, tapi kemudian dengan harapan orang membacanya dengan gaya bahasa yang kekinian gitu. Begitu kira-kira. Oke. Bahasa kekinian tentunya dengan pertimbangan bahwa ini untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat sekarang, betul, gitu ya. Betul. Tapi dengan berapa tahun, 2000 berapa mulai 2005 menulis? Buku pertama. 2005, sekitar 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, kemudian ini apa yang membuat Mas Amri, saya tak nulis wayang aja deh. Ini kan kayaknya tidak banyak dilirik orang gitu. Oke, iya. Saya yang jelas saya cinta wayang. Sejak kecil saya senang wayang. Sejak usia SD saya kadang saya diantar sama bapak saya itu nonton wayang semalam suntuk, dititipin di sebelah dalang, duduk menyaksikan wayang kulit gitu ya sampai pagi. Nah, dari situ saya menyenangi cerita-ceritanya, menyenangi nilai-nilai di balik cerita itu, menyenangi inspirasi-inspirasi di balik cerita itu, sampai kemudian usia SMP, SMA sampai kuliah saya banyak berburu buku-buku tentang wayang. Baik artinya wayang sendiri kan sebenarnya seni pertunjukan.
ceritanya bisa macam-macam. Salah satu ceritanya yang sering kita populer diangkat adalah Mahabharata Ramayana, yang kitabnya sendiri berasal dari India. Cuman ketika berada di Pulau Jawa itu banyak dikembangkan beragam sampai kemudian ada versi pedalangan. Nah, dari situlah saya dari informasi-informasi itu saya kumpulkan. Nah, saya kebetulan juga suka menulis. Nah, waktu 2005 kebetulan ada orang yang semacam brainstorming gitu, terus menulis buku. Tadinya kan saya menulis artikel-artikel pendek aja. Terus saya berpikir kenapa yang mencoba wayang ya, artinya bukan wayang saya coba angkat ke permukaan, terutama paling tidak kepada saya tawarkan kepada generasi muda agar cerita-cerita itu menjadi berada di sekitar kita lagi. Karena kan sekarang kan anak muda terutama kalau mencoba mendekati wayang harus melihat wayang semalam suntuk, itu kan kayaknya sulit juga ya. Paling banyak kan yang nonton bapak-bapak sepuh gitu ya. Nah, artinya kalau tidak dikenalkan dulu ceritanya, mungkin anak muda sekarang jadinya ya semakin jauh dari pertunjukan-pertunjukan wayang. Nah, harapannya ketika saya mencoba membawakan cerita itu kembali dengan gaya bahasa yang diharapkan anak muda itu suka, dengan mencintai ceritanya, harapannya ada ketertarikan lagi untuk mencoba melihat-lihat pertunjukan wayang. Gitu kira-kira. Tapi berarti memang berawalnya memang dari kecil, kecintaan dengan wayang terlebih dahulu itu modal utama. Dan ini untuk memperkaya pengayaan cerita, jalan cerita. Mungkin orang-orang awam atau orang-orang biasa ini cuma tahu, oh ini dengan ini menangnya ini, ini dengan ini jatuh cinta, punya anak ini dan lain sebagainya. Nah, itu apakah novel-novel yang ditulis oleh Mas Amri ini secara detail menceritakan? Kemudian ini kan nggak ada kan? Biasanya kan cuma pokoknya begini ceritanya, pakainya begini. Ini apakah ada pengembangan gitu? Saya pendekatannya agak beda. Jadi setiap buku itu menceritakan satu tokoh dari sejak lahir sampai mati. Nah, artinya ketika satu buku menceritakan satu tokoh, saya berusaha dalam satu buku itu memperlihatkan perspektif dari tokoh itu. Nah, artinya sebagian besar dari buku yang sudah terbit itu justru tokoh-tokoh antagonis yang dikenal orang itu jahat, jelek gitu ya. Tapi ketika coba saya angkat dari perspektif dia, itu artinya kan saya seolah-olah saya manusiawikan gitu. Artinya orang bisa memilih melakukan sesuatu hal karena sesuatu alasan. Kalau secara cerita, terutama mungkin bagi orang-orang yang senang wayang ya, secara cerita itu mungkin bisa diprediksi ya. Artinya misalnya katakanlah cerita Gatot Kaca, mungkin bukan yang antagonis ya, Gatot Kaca. Gatot Kaca itu perjalanan lahirnya seperti ini, kemudian dia mati di Bharatayuddha dengan senjata konta, itu mungkin hampir klasik, semua orang pasti paham ya. Tapi yang saya angkat adalah seorang Gatot Kaca. Orang mungkin tahu dia itu patriot, dia itu membela bangsa, membela keluarga. Cuman yang saya angkat adalah sisi kemanusiawinya. Jadi artinya ketika dia diharapkan membela bangsa, membela keluarga, itu seolah-olah semua orang bertumpu pada kemampuannya. Nah, dari situ yang saya angkat adalah rasa sendiri dia. Jadi ketika semua orang bertumpu kepada dia, seperti seseorang yang setiap saat selalu dijaga kalau bahasa Jawanya ya. Artinya dia seolah-olah nggak punya lagi orang untuk tempat berbagi. Nah, pelampiasannya adalah kalau bisa digambarkan biasanya kalau pertunjukan wayang kulit itu kan selalu ketika Gatot Kaca berantem sama penjahatnya, itu kan selalu diakhiri dengan penjahatnya mati, tapi tidak hanya mati tapi palanya putus, tangannya diputus itu ya. Nah, itu adalah ekspresi dari rasa kesendirian dia. Saya gambarkan seperti itu. Jadi pelampiasannya seperti itu. Itu salah satu contoh yang saya gambarkan di novel Gatot Kaca. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi memang ada beberapa yang berbeda, orang
akan mendapatkan sesuatu yang baru dengan membaca novel-novel wayang karena diharapkan seperti itu. Betul, karena lebih detail di sini novelnya. Betul. Oke, nah ini eksplornya dari mana aja, Mas? Eksplor karakter, misalkan mungkin tadi kan dimanusiakan. Ini kan berarti kan bisa jadi ada orang yang berpandangan lain begitu kan? Ya. Nah ini observasi atau mencari bahan-bahannya. Oh, Gatot Kaca itu seperti ini. Oh, Rahwana tuh seperti ini. Orangnya mungkin dan lain sebagainya. Nah ini selain dari banyak buku yang saya koleksi, kemudian kebetulan saya juga punya grup-grup diskusi, terutama yang penggemar-penggemar wayang. Saya biasa juga kemudian berdiskusi dengan beliau-beliau. Terus beberapa dalang kemudian saya juga kenal baik. Kadang saya juga diskusi. Saya biasanya kalau mau memulai menulis satu buku tentang satu tokoh tertentu gitu ya, itu benar-benar saya coba gali, Mbak. Artinya kalau jalan ceritanya kan kurang lebih ya seperti itu. Cuman saya pengen menangkap karakter terdalamnya. Nah dari itu nanti harapannya ketika saya menulis juga bisa membawa karakter itu. Kalau tentang jalan ceritanya, saya sendiri kalau suatu saat bisa melihat di tempat saya bekerja di rumah itu, ketika menulis itu banyak tempelan-tempelan. Jadi artinya dari semua literatur yang saya punya, saya buatkan semacam timeline, Mbak. Jadi di dinding itu setiap tokoh, terus kemudian perjalanannya lahir kapan, mati kapan, interaksi dengan tokoh-tokoh tertentu itu saya gambarkan di dinding semua. Terus kemudian saya juga berimajinasi membuat peta. Jadi dari peta itu saya bikinkan ini Amarta, ini Alengka, ini itu semua. Dan juga silsilah keluarga pasti. Ada pasti. Jadi artinya di situ ada gunung, ada sungai, itu semua saya gambarkan di peta, Ibu. Artinya ketika saya ungkapkan misalnya katakanlah di buku A gitu ya, saya perjalanan seseorang dari Amarta ke Astina gitu ya. Ketika saya ungkap lagi di buku B, perjalanan yang sama walaupun tidak persis sama kata-katanya, tapi itu berangkat dari gambar yang sama. Artinya dia akan melewati sungai, dia akan melewati gunung. Jadi kronologinya ada gitu ya? Betul, sama ya. Oke. Ya, ini tapi setiap novel berbeda sebenarnya, tetapi masih ada garis merahnya masih menceritakan. Karena pada dasarnya kan semua karakter itu kan saling berinteraksi, Mbak. Artinya semua karakter yang ada di novel saya, misalnya satu buku saya mengangkat karakter tentang Resi Durna, kemudian ada Resi Bisma, itu kan semua juga saling mereka suka saling berinteraksi dalam ceritanya. Cuman ketika saya menulis Resi Durna, saya melihat dari perspektif Resi Durna. Kadang ketika di buku Resi Durna saya menggambarkan dia interaksi dengan Resi Bisma, bisa jadi pembaca akan membawa berbekas pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kok Resi Bisma kok mengambil sikap seperti itu ya? Nah, ketika buku Resi Bisma dia baca, itu akan dengan harapan akan memahami waktu ketemu Resi Durna kenapa dia bersikap seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan ya memang berarti memang cukup banyak hal yang nulisnya nggak semudah menulis yang lain memang ya. Betul. Tetapi memang harus disesuaikan dengan tokoh yang penggambarannya di pandangan umum. Tapi pernah nggak tergelitik misalnya tadi yang Mas Amri bilang bahwa istilahnya sisi lain dari misalkan alasan kenapa seseorang itu jadi antagonis dan pernah tergelitik nggak misalkan membuat yang antagonis orang luar memandang tapi kemudian jadi seakan-akan pembenaran gitu. Jadi alasannya benar, tapi akhirnya salah. Pernah nggak seperti itu? Itu sebenarnya banyak. Kan saya juga buka fanpage di media sosial, kemudian orang-orang juga berdiskusi. Banyak yang sharing ke saya itu juga ketika misalnya katakanlah ada orang cerita setelah membacakan salah satu buku saya berjudul Pertempuran Dua Pemanah Arjuna Karna. Semua orang tahu bahwa yang jadi jagoan itu Arjuna gitu ya, karena yang di sisi buruknya. Tapi banyak orang kemudian berkomentar ketika baca itu kok jadinya kok saya lebih suka Karna ya. Jadi artinya saya sih nggak di semua buku saya ketika saya menulis saya
berusaha untuk tidak menilai tokoh itu. Yang saya tulis adalah situasinya, gerak tubuhnya, ekspresinya. Artinya biarkan pembaca itu menilai sendiri dari apa yang saya ungkap atas imajinasi saya. Nah, dari situ kemudian mungkin kemudian pembaca menyimpulkan sendiri, sehingga kalau menurut saya ini sebenarnya yang mempunyai karakter lebih kuat itu kok jadinya sepertinya karena malah itu ada komentar karena konflik-konfliknya juga cukup banyak kalau karena Oke, baik. Ya, berarti memang harus ada pendalaman dan selain observasi, kemudian selain mencari sumber-sumber yang dari berbagai macam sumber begitu ya. Ini pun juga Mas Amri memungkinkan untuk menggali lagi sifat-sifatnya seperti apa sebenarnya gitu ya. Iya, betul. Itu kayak buku yang terbaru saya itu kan Dasamuka. Orang kan melihat Dasamuka itu kan Rahwana, betul ya. Artinya kan sepotong cerita ketika menculik Sinta, kemudian disandera selama sekian lama, kemudian sampai kepada perang di Alengka sehingga dia mati. Itu kan sepotong di situ orang tahu. Penggambarannya sangat-sangat buruk gitu ya. Nah, yang saya anggap di buku sejak dia lahir, bahkan satu generasi sebelum dia lahir. Jadi sejak pertemuan antara ayahnya bapak dan ibunya. Nah, itu kan sehingga orang melihat perjalanan dia seperti apa, kenapa dia seperti itu. Terus artinya terungkap secara sederhana itu di judulnya, Cinta Mati Dasamuka. Artinya sebenarnya sekian lama pilihan-pilihan hidupnya itu adalah buah dari rasa cinta yang besar. Oke. Nah, ini kan yang jarang ditemukan kan, misalnya kalau lah Sinta, Rama, ini kan memang sudah ada ceritanya cukup terkenal gitu ya. Betul. Tapi orang tuanya Rahwana ini loh, yang mungkin ngapain sih kepo banget cari-cari gitu ya Mas ya. Nah, ini dapatnya dari mana Mas? Ini termasuk yang susah atau misalkan kitab-kitab zaman dulu gitu ada juga atau bagaimana? Ada, artinya kalau saya kan tetap bersumber dari cerita pedalangan. Jadi semua cerita pedalangan saya tinggal menggali semua itu, terus kemudian saya bikin silsilah, kemudian dari karakternya coba saya munculkan secara tajam, secara kental gitu ya. Nah dari situ saya coba berpikir kenapa. Nah dari kenapa itu terus kemudian saya ungkap sehingga terus bisa tergambar karakter yang begitu kuat seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Amri ya dengan berbincang tentang nulis novel sastra. Dan untuk Anda pun pendengar yang ingin bergabung bersama kami atau penasaran seperti apa sepak terjang dari Mas Amri dari dulu tahun 2005 sampai dengan sekarang, perjuangannya untuk mencari ataupun menghasilkan novel-novel wayang. Ini saya kasih penekanan ya, wayang. Jangankan kok wayang, mungkin novel-novel yang lainnya pun, yang novel-novel umum pun mungkin juga harus kerja keras bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak sekarang ya. Ini terlebih lagi wayang gitu. Nah, seperti apa perjuangannya nanti akan kami lanjutkan lagi. Jadi tetaplah bersama kami di 103 Solo Pos FM.